Oke, kemarin sempat rame nih bahwa di sana di Kalimantan ada yang membuat statement bahwa Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Nah, kalau tim Energy Nation berpikir bahwa eh, harusnya kalau tempat seperti itu berarti identik dengan gelap, gitu ya, gelap gulita. Nah, berangkat dari eh, tergelitik dari hal tersebut, maka tim Energy Nation berusaha menggali data. Salah satunya adalah kondisi kelistrikan di Pulau Kalimantan. Apakah benar Kalimantan itu gelap? Berdasarkan data olahan PODES, Potensi Desa tahun 2018, bisa dilihat di sini bahwa kelima provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, rasio elektrifikasinya atau jumlah atau persentase kepala keluarga yang berlistrik sudah lebih dari 90%. Artinya sudah hampir seluruh kepala keluarga di Pulau Kalimantan sudah memiliki akses terhadap listrik. Bahkan untuk Kalimantan Timur sebagai provinsi rencana tempat atau lokasi ibu kota negara sudah mencapai 98,22%. Artinya sudah hampir seluruhnya kepala keluarga di sana memiliki akses terhadap listrik. Nah, ini kita lihat secara keseluruhan untuk Pulau Kalimantan. Berikutnya kita lihat dua kabupaten yang rencananya sebagai lokasi ibu kota negara baru. Yang pertama adalah Kutai Kartanegara. Ini adalah persentase kepala keluarga berlistrik per kecamatan. Nah, bisa dilihat sudah hampir seluruhnya lebih dari 90%. Dari mulai kecamatan Tabang, Kembang Janggut, kemudian eh, Tenggarong, Loakulu, dan di sini ada Muara Jawa, bahkan jumlah kepala keluarga berlistriknya sudah mencapai 100%. Hanya ada dua kecamatan yang persentase kepala keluarga berlistriknya di bawah 90%, tapi ini juga masih relatif tinggi, yakni 87,6% untuk Kecamatan Anggana dan 88,56% untuk Marangkayu. Baik, selanjutnya kita lihat untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini ada 4 kecamatan di sana dan seluruhnya eh, persentase kepala keluarga berlistriknya sudah mencapai 90% lebih, bahkan hampir 100% gitu ya untuk eh, Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, yakni dari mulai Sepaku, Penajam, Waru, dan juga Babulu. Nah, namun kita gali lebih dalam lagi untuk persentase kepala keluarga berlistrik di tingkat desa, khususnya untuk dua kabupaten tadi, yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara. Ternyata untuk Kabupaten Kutai Kartanegara masih ada desa-desa yang persentase kepala keluarga berlistriknya di bawah 80%. Untuk Kutai Kartanegara contohnya di sini ada desa Muara Pantuan yang persentase kepala keluarga berlistriknya baru mencapai 40,61%. Artinya masih terdapat kurang lebih 901 kepala keluarga yang belum memiliki akses terhadap listrik. Pun begitu dengan Tani Baru, kalau Wonosari dan Loa Duri Ulu, kedua desa ini bahkan ketiga desa sama Makarti ini, persentase kepala keluarga berlistriknya sudah hampir 80%, tapi masih tetap ya di bawah 80%, dan di sana masih terdapat contoh di Loa Duri Ulu 550 kakak yang belum memiliki akses terhadap listrik. Yang terkecil ini di Desa Umak Tukung, begitu. Ini jumlah atau persentase kepala keluarga berlistrik baru mencapai 8,96%, dan di sini masih terdapat kurang lebih 61 kakak yang belum memiliki akses terhadap listrik. Mari kita lihat selanjutnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ada 3 desa di sana yang persentase kepala keluarga berlistriknya masih di bawah 80%, yakni Desa Bukit Subur,
Pantai Lango, dan juga Sotek. Ini berada di Kecamatan Penajam gitu. Jadi yang terendah ini terdapat di Desa Bukit Subur, di mana persentase kepala keluarga berlistriknya baru mencapai 36,16%, dan di sana masih terdapat kurang lebih 173 kakak yang belum memiliki akses terhadap listrik. Oke, sekian dulu sharing data mengenai keenergian bersama Energy Nation kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Terima kasih.